Kita dulu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Boleh perkenalkan diri lebih dahulu kepada Oke, Bu. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Nasution. Saya dari 71. Oke. Bagaimana kabarmu hari ini? Kurang baik, Bu. Dikarenakan saya merasakan sedikit takut, Bu. Takut ya? Apa ada sesuatu yang membuat kamu merasa takut? Karena akhir-akhir ini teman-teman saya sering mengejek saya, Bu. Terus juga kadang sampai didorong-dorong, Bu. Baiklah, terima kasih sudah jujur. Baiklah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Rahmadani, sebelum kita mulai, Ibu jelaskan dulu ya apa itu konseling individual, tujuannya, serta beberapa asas dari konseling individual. Jadi konseling individual itu adalah proses layanan atau bantuan yang diberikan kepada kamu untuk membantu dalam mengatasi masalah kamu, baik dalam pribadi, sosial, belajar, ataupun karir. Nah, asasnya itu ada 3, dan yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi semua yang kamu ceritakan itu bersifat aman dan rahasia, hanya kita berdua saja yang tahu. Yang kedua itu sukarela. Kamu datang secara sukarela pada saya. Yang ketiga itu keterbukaan. Jadi semakin kamu terbuka atas apa masalah yang kamu alami, semakin mudah juga saya memahami kamu. Apakah kamu setuju dengan asas dan pengertian dari konseling individual ini? Saya sangat setuju, Bu. Baiklah, tujuan dari pertemuan kita hari ini adalah membantu kamu memahami situasi bullying yang kamu alami tadi, dan bagaimana dampaknya, serta dalam mencari solusinya agar kamu dapat merasa aman di sekolah. Apa kamu siap? Sangat siap, Bu. Oke. Ibu ingin tahu lebih jelas nih, Rahmadani, seperti apa perilaku teman-teman kamu dalam membuat kenapa kamu takut gitu. Gini, Bu, jadi kadang tuh mereka kalau saya lewat itu sering diejek-ejek, Bu. Terus kadang juga kalau paling parah tuh, Bu, kalau saya lewat ada yang dorong-dorong, terus juga dikucilkan gitu, Bu, di kelas, Bu. Oke, jadi kamu mengalami ejekan, dorongan, dan dikucilkan ya. Iya, Bu. Nanti tentu membuat kamu merasa tidak nyaman. Itu sebenarnya sangat wajar, Ramadhani. Ibu ingin tahu apakah kamu tahu bahwa kamu itu sebenarnya tidak salah dan tidak pantas diperlakukan seperti itu. Iya, Bu, saya sebenarnya sadar, Bu. Terus gara-gara itu saya sering nangis, Bu, di rumah juga. Terus kalau di sekolah kayak takut-takut gitu juga, Bu. Tapi kadang, Bu, saya tuh merasa pantas kalau saya dibully gitu, Bu. Sampai di titik itu, Bu. Ramadhani, dengan baik-baik ya, Ibu. Yang pertama itu tidak ada satupun anak yang pantas dibully, maupun kamu maupun yang lainnya. Yang kedua itu, bully itu bukan salah kamu, itu salah mereka yang memperlakukan kamu seperti itu. Yang ketiga itu, perilaku buruk datang dari pelakunya, bukan dari diri kamu sendiri. Ya, Bu, Ibu. Oke. Jadi Ibu akan jelaskan sedikit beberapa hal yang penting supaya kamu lebih memahami situasi bullying ini. Yang pertama itu, ada bullying yang bukan candaan. Nah, jika kamu merasa takut, sedih, atau merasa disakiti, itu bukan bercandaan, itu bullying. Nah, yang kedua itu, perasaan kamu itu valid di situasi itu. Ketakutan, sedih, ataupun gelisah itu hal yang wajar dalam bullying. Yang ketiga itu, kamu punya hak atas aman. Jadi, misalnya jika di sekolah, setiap siswa semuanya berhak dihormati, termasuk kamu juga. Yang keempat itu, kamu tidak sendirian. Ada ibu, ada guru lain, ataupun teman kamu yang baik akan juga bisa membantu kamu. Baik, Bu. Jadi saya pikir selama ini saya tidak perlu melaporkan ini dan harus menangani sendiri, Bu.
Iya, jadi kamu tidak harus menghadapi ini sendirian. Ada orang banyak yang bisa menjadi pendukung kamu. Nah, sekarang kita bahas langkah-langkah praktis nih yang bisa kamu lakukan dalam menghindari situasi dari bullying ini. Yang pertama itu menghindari situasi berbahaya. Pertama, jangan berada sendirian di tempat yang sering dipakai oleh pelaku tersebut, pelaku bullying. Yang kedua, berjalan bersama teman yang mungkin kamu percaya. Lalu kita masuk yang kedua, gunakan kalimat tegas. Jadi tidak perlu marah, tapi tetap tegas, bilang aja saya tidak suka diperlakukan begini, jadi tolong berhenti tuh. Dan yang ketiga itu kamu bisa laporkan ke orang yang dewasa, misalnya guru piket, wali kelas, ataupun guru BK. Ini sebenarnya bukan untuk mengadu, tetapi tempat kamu melindungi diri dari orang yang dewasa, orang yang tamu. Yang keempat itu bangun lingkungan yang aman. Nah, kamu bisa dekatkan diri dengan teman yang mungkin kamu anggap baik, teman yang tidak suka kekerasan, lalu mungkin kakak kelas yang suportif gitu, yang bisa melindungi kamu. Lalu yang kelima itu jaga kepercayaan diri. Nah, biasanya pelaku mencari korban yang terlihat takut ataupun lebih yang diam gitu. Tapi kamu sudah membuktikan bahwa kamu itu kuat karena kamu mau datang dan berani bercerita kepada saya. Jadi ibu ingin kamu menggunakan LKPD untuk mencatat kapan kamu bullying terjadi, siapa saja yang terlibat, dan apa bentuknya, dan bagaimana perasaan kamu. Ini harus saya isi sekarang. Iya. Bagus sekali, semakin detail kamu mencatat apa yang terjadi, semakin mudah juga kita mencari solusi yang tepat. Sudah Bu. Siap. Jadi ketika bullying ini terjadi, biasanya apa pikiran kamu pertama kali gitu muncul? Saya langsung merasa takut Bu, terus juga kadang itu Bu, saya merasa pantas saja gitu dibully. Oh, berarti itu pikiran otomatis ya, yang termasuk itu tidak sehat. Sekarang bisa diubah pikiran itu menjadi saya berharga dan punya harga diri untuk dihormati. Rasanya lebih kuat Bu, lebih merasa dihargai. Nah, itulah contoh kognitif restructuring, yaitu melatih pikiran kamu supaya lebih sehat dan realistis. Jadi kita ada rencana untuk kedepannya selama 1 minggu, itu ada menghindari pelaku bullying sebisa mungkin. Yang kedua, menggunakan kalimat yang tegas yang kita latih tadi. Yang ketiga, mencatat kejadian bullying dalam LKPD yang nanti akan saya berikan. Yang keempat, mendekati teman yang suportif. Yang kelima, melaporkan ke guru jika ancaman itu berupa bentuk fisik dan lainnya. Baik Bu, saya sanggup Bu. Oke, Ibu yakin kamu bisa, pelan-pelan tapi pasti ya. Ya Bu. Oke, jadi Ahmadani, hari ini kamu sudah bercerita mengenai masalah kamu dan cara belajar dalam menghadapi bullying. Ibu bangga pada keberanian kamu. Terima kasih Bu, rasanya lebih lega Bu. Terus juga saya jadi lebih tahu Bu kalau saya itu berharga, dan juga tahu juga bagaimana menghadapi orang-orang pembuli itu Bu. Bagus, minggu depan kita bertemu lagi ya untuk melihat perkembangan kamu. Baiklah, berakhir sudah kegiatan kita hari ini. Kita akhiri dengan doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Iya Bu. Tetap semangat dan ingat kamu tidak sendirian Ramadhani. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Saya izin pamit ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Salam.